Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Gambaran mengenai kapan anak-anak berusia 5 hingga 11 tahun bisa mendapatkan vaksin COVID di Amerika tampak semakin jelas. Setelah Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika FDA mengatakan panel penasihat mereka akan mempertimbangkan vaksin Pfizer untuk anak-anak dalam pertemuan di penghujung bulan ini. 28 juta anak-anak usia sekolah dasar di Amerika diperkirakan akan bisa mulai mendapatkan vaksin COVID setelah panel FDA mengadakan rapat pada 26 Oktober untuk meninjau penggunaan darurat vaksin Pfizer bagi anak. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC mengatakan akan bertemu pada 2 dan 3 November dan bisa langsung mengeluarkan keputusan sehingga anak usia 5 hingga 11 tahun bisa mulai divaksin dalam waktu kurang dari sebulan lagi. Pfizer adalah yang pertama mengajukan izin penggunaan darurat vaksin COVID bagi anak, menyusul uji klinis terhadap sejumlah anak dengan dosis sepertiga dosis orang dewasa, dan 2 kali suntikan dengan jarak 3 minggu. Menurut ABC News, sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan 34% orang tua akan langsung menyetujui anak-anaknya divaksin. 32% masih akan menunggu, dan 24% sama sekali tidak mau anaknya divaksin. Sementara itu, Gedung Putih melaporkan 7 juta dosis vaksin COVID disuntikkan pada pekan lalu, yakni yang tertinggi sejak bulan Juli. Hingga hari Minggu, menurut CDC sudah 66% warga Amerika di atas 12 tahun yang mendapatkan vaksinasi lengkap. Saudara, pertemuan Presiden Rusia dan Turki belum lama ini sepakat untuk mempererat hubungan kedua negara. Namun sejumlah pengamat menilai kerjasama Turki dan Rusia ini diperkirakan akan semakin merenggangkan hubungan Turki dengan Amerika Serikat. Dalam pertemuan terkini antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, pemerintah Turki umumkan rencana kerjasama militer dengan Rusia lewat pembelian alutsista dan produksi kapal selam serta rudal. Turkey's relations in the defense sector with the West have been significantly deteriorated for the past few years, maybe more than in the past 5 years. Turkey has find it increasingly difficult to get important components, technologies, parts and subsystems from the Western companies. Setelah Turki membeli sistem rudal anti pesawat S-400 Rusia, AS mengeluarkan Turki dari program jet tempur F-35 dan membatasi penjualan suku cadang militer. It became an issue of public pride, asserting Turkey's independence, Turkey's sovereignty, Turkey is not a pawn of the United States, or Turkey is not at the mercy of NATO, etc. Dalam sejarahnya, Turki dan Rusia berkonflik dalam berbagai isu, mulai dari Ukraina hingga Kaukasus dan Libya. Namun menurut analis, Putin memandang penting peran Erdogan dan bersedia untuk berkompromi. Putin wants to create some drifts between Turkey and NATO and the United States. So Erdogan plays this role very well. Pertemuan Putin dan Erdogan dilakukan di tengah persiapan ofensif baru pemerintah Suriah dukungan Rusia yang dikhawatirkan memicu gelombang pengungsian ke Turki yang berbatasan dengan Suriah dan mendukung sebagian pemberontak. Demikian laporan VOA. Beralih ke penjajah makanan keliling di kota New York yang sudah lebih dahulu menawarkan santap di ruang luar bahkan sebelum pandemi. Puluhan ribu penjajah ini sebagian besar adalah kaum imigran yang masih menantikan pemulihan penuh perekonomian kota New York. Abdul Rahman adalah salah satu dari sekitar 20.000 penjajah makanan di jalanan New York. There's not too many customers around because people working most from home, and the all building all of them is empty. And before the one building working more than 1,000 people, now working 100 or 200 people. Ditambah lagi harga berbagai kebutuhan makanan terus melonjak akibat gangguan jalur pasokan selama pandemi. And used to be the price is very cheap. I buy the coffee, everything at low price, but now everything jumping in the sky. And the coffee used to be buy like $6, now it's $11, $12, like 3-pound kind of coffee. Meski demikian, kondisinya masih jauh lebih baik dibandingkan sebelum perbakan COVID ditekan dengan meluasnya vaksinasi. Much better. Since the schools are open, more people coming out, and the city was especially city employees, they come to work. And where I work, these buildings, that's like 50% come back. Kembalinya penjajah makanan juga direspons positif sebagian pekerja yang telah kembali bekerja di kantor. It is really important, especially, with the restaurants, they're really struggling also, but
a regular, worker like me, sometimes we need an affordable, like donuts, coffee, because I do know in the city it's very expensive. The way it was good before, it used to be people come for a Statue of Liberty, and it's got a lot of tourists. They make 20-25%. I get business from the tourists, but right now it's nothing. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke pasangan suami istri Yohanes Eng dan Krisnawati Lim, warga diaspora Indonesia di Richmond, California, yang merintis usaha penjualan bakso bernama The Gerobak. Bakso ala Solo ini dijual di berbagai event, dan pelanggan juga dapat mengambil pesanan bakso di dapur komersial yang mereka pakai. Saya terinspirasi dari bapak saya yang dulu punya gerobak, dia jual manisan buah di Pontianak. Yohanes Eng, diaspora Indonesia di San Francisco Bay Area ini adalah pencinta bakso. Dan ketika kita pindah ke Bay Area, it's very hard to find like bakso abang-abang kayak di Indo. That's why it's motivated both of us untuk creating the bakso that we both remember from our childhood. Terinspirasi oleh bakso yang dijual di gerobak, Yohanes bersama istrinya Krisnawati Lim merintis The Gerobak. Jadi supnya kita lebih cenderung ke Solo style punya broth yang keruh. Mereka mulai merintis The Gerobak saat pandemi. Berawal dari bisnis rumahan, keduanya mulai memperluas pasar dengan memindahkan operasionalnya ke dapur komersial. Menurut mereka, tantangan terbesar adalah saat mengurus perizinan dan mendapatkan dapur komersial untuk memasak, yang merupakan keharusan dalam menjalankan bisnis kuliner di Amerika. Everything have to be according the law, regulationnya harus jelas. Jadi kita waktu itu struggling banget untuk apply licenses. Dengan menawarkan bakso yang original dan otentik, Krisnawati dan Yohanes berharap dapat menyembuhkan kerinduan diaspora Indonesia akan tanah airnya. I feel like I transfer back to my childhood and I just feel that it's quite original. Walau awalnya pembelinya kebanyakan diaspora Indonesia, tapi secara perlahan warga Amerika mulai melirik bakso ini. The taste is very different. This to me tastes a lot more beefy, which I'm from Texas, so I love that. Kita berharapnya ke depan semoga bakso ini menjadi ciri khas Indonesia gitu. Kalau orang bilang ramen itu Japanese, pho itu Vietnamese, why not? Bakso is Indonesian. Indonesia. Dari Richmond, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.